ahlul zaman, ulama, ustadz, pengkaji Quran, pengkaji hadis, doktor-doktor hadis, profesor-profesor agama, tidak tahu mereka bahwa kiamat sudah ditunda. Dari mana tahu? Al-Mahdi sudah menyampaikan ini di dalam mubasyiratnya dari Allah. Karena Al-Mahdinya tergoda wanita. Diartikan sebagai satu kaidah itu adalah masih duniawi. Makanya wajar Muhammad Qasim tampilannya kayak bintang film Hollywood. Ya karena memang dia masih duniawi. Saya tahu kenapa. Contoh nih. Ketika saya mau sudah meninggalkan ini semua untuk perjuangan berat ke depan, justru Al-Mahdi ngajak bisnis ke saya. Bro, kita mulai dari bisnis saja ya, katanya. Saya pikir, sesuai petunjuk kan, ya sudah, namanya saya baru kenal dengan Muhammad Qasim. Oke, baik, saya bilang. Tapi saya kasih waktu, saya harus ngumpulin uang dulu. Ya. Karena saya tidak bekerja. Nah, kemudian saya minta waktu beberapa bulan lah. Bahkan chat ke saya, kapan bro balik lagi ke Pakistan? Makanya saya kedua itu sambil dengan Dewan Penasehat, sambil ngurus usaha. Karena perintah dari Al-Mahdi. Saya pikir itu ya sesuai petunjuk. Saya belum ngeh itu. Belum ngeh bahwa itu adalah bagian dari mimpinya sendiri. Masih tergoda dunia. Belum ngeh saya waktu itu. Ketika kok begini jadi berantakan malah. Kemudian, oh benar nih mimpinya nih. Apa yang diucapkan Muhammad Qasim seperti pegang emas jadi debu. Ya. Nah, baru sadar, oh ya Allah, sebetulnya saya datang ke sana itu untuk membuktikan kebenaran semua dan menggenapi berbagai peristiwa. Kalau tidak gajah ke sana, tidak ada yang balik kanan kan? Untuk membuktikan kebenaran peristiwa bahwa tertutup topeng Dajjal akan ada orang-orang yang balik kanan. Terjadian tuh. Itu sebetulnya untuk menggenapi itu. Walaupun kami tidak nyadari loh. Jadi gini, teman-teman sekalian, jangan sampai ini para hater nih. Oh, jadi ternyata direkayasa untuk terjadi, untuk sampai kejadian-kejadian gitu. Padahal kami tidak sadar sebelum. Ketika Muhammad Qasim pertama kali ketemu saya ngajak bisnis, saya juga sempat agak loh, ini saya datang ke Pakistan justru meninggalkan itu dunia karena pengen, ya Allah, ini berarti berbagai peristiwa berat akan terjadi di masa kita ini. Ini harus ada orang yang full time berjihad, berjuang menjelaskan ke masyarakat. Saya diajak bisnis malah ke sana. Berarti benar ini. Ya. Artinya mimpi Muhammad Qasim benar. Artinya berbagai pernyataan Muhammad Qasim, Masya Allah. Makanya gimana saya tidak percaya. Karena antara pendapat teks-teks tadi dengan mau isi mubasyiratnya plus sosoknya klop banget. Nah, coba silahkan tanya ustadz ulama sekarang. Ustadz, ini kiamat sudah ditunda belum? Nggak bisa jawab. Mustahil sekali lagi tidak bisa jawab. Karena mereka tertutup dalam mimpi Muhammad Qasim sedang tersihir Dajjal, fitnah Dajjal ya. Ya fitnah Dajjal ke duniawi lah segala macam. Ya contoh lah, saya tunjuk hidungnya aja nih, ini merusak juga ini generasi muda nih. Ustaz Solmed, saya sekarang memang pengen nunjuk-nunjuk orang memang, supaya jadi viral, supaya ini disampaikan ke Ustaz Solmed. Saya kenal dan saya punya handphonenya. Dulu sama-sama di Front Pembela Islam. Jadi saya dulu pernah 3 tahun aktif di Front Pembela Islam. Dan Ustaz Solmed juga pas juga dulu aktif seangkatan dengan saya. Bahkan secara struktur dia di bawah saya. Nah, sekarang kaya raya kan? Punya harta rumahnya 60 miliar.
dengan bangga coba mempromosikan ke umat. Itu walaupun saya punya handphonenya, saya malas lah, udahlah. Ini bahaya sekali, ya. Fitnah kan? Baik. Tidak akan mengenal, tidak akan tahu bahwa kiamat sudah diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin para kiai, para ustadz kaget. Masa gara-gara Muhammad Qasim Allah sampai memanjangkan umur, memanjangkan kiamat? Ini ada hadisnya kan? Ya. Saya ulang hadisnya. Andai tidak tersisa lagi di dunia kecuali 1 hari yang Allah panjangkan hari itu, sehingga akan muncul seorang laki-laki dari keturunanku, ya, atau dari ahlul baitku yang namanya mirip dengan namaku, ya, nama ayahnya mirip dengan nama ayahku, dan nanti bumi akan dipenuhi dengan kejujuran dan sebagainya. Tuh. Jadi gara-gara Al-Mahdi kan, jelas ya, gara-gara Al-Mahdi, kemunculan Al-Mahdi akan terjadi kiamat ditunda. Ya Al-Mahdinya Muhammad Qasim, walaupun begitu, tapi memang takdir Allah begitu. Dan ternyata kita tahu sebabnya sekarang nih. Kenapa kiamat ditunda? Ayo, jawab. Nah, ternyata terjawab sekarang malah. Oh, Al-Mahdinya masih duniawi, ternyata begitu kira-kira lah ya. Syekh Abdurrahman ya, Bal Faqih menjelaskan. Imam Mahdi tidak taklid kepada mazhab apapun. Tuh, lihat. Ya. Beliau adalah mujtahid. Bahkan ketika beliau ada, kaum muslim hanya boleh mengikuti beliau dan satu di bawah pendapatnya, yaitu mazhab Imam Mahdi. Saat ini khilaf, saat itu khilaf perbedaan ya maksudnya. Khilaf pendapat akan hilang dan akan nampak siapa yang benar dari 2 orang yang berselisih. Tuh. Hanya orang-orang bodoh yang sudah tahu ini. Justru kebalikan orang-orang pintar, sarjana-sarjana Islam tidak tahu ini. Bahwa mazhab Imam Mahdi sudah berlaku nih. Ini rujukannya nih. Bahwa ketika Al-Mahdi muncul, semua mazhab itu dihapus nanti. Yang ada mazhab, saat ada hujahnya saya takut. Saya paling takut bicara kalau tidak ada hujah. Tapi kalau ada hujah mubasyirat, hujah hadis, hujah fakta yang terjadi sekarang. Oke. Makanya saya tidak pernah takut mengatakan mayoritas tokoh agama terlibat syirik. Bahkan mereka lah yang mengajak menjerumuskan syirik. Dan mereka lah kalau Dajjal nanti muncul mereka tidak menyadari segera, mereka lah justru kaki tangan Dajjal yang paling kuat nanti. Saya tidak takut. Saya dipanggil siapapun, ayo saya jelaskan. Ya. Dan memang saat ini sudah darurat untuk disampaikan. Supaya apa? Supaya minimal pengikutnya mulai sadar. Kayak kita nih. Dulu kan kita pengikut beda-beda nih kan. Ini punya kiai, punya ustadznya masing-masing. Ya. Alhamdulillah pengikutnya malah yang sadar-sadar. Itu. Alhamdulillah. Ini tujuan kita. Tujuan kita adalah, makanya saya ingin terus menunjuk hidung tokoh-tokoh. Supaya apa? Minimal pengikutnya kaget. Oh benar nggak sih? Nah minimal mulai mengolah, memikirkan. Itu yang, kalau tokohnya mah mohon maaf saya juga agak ragu ya. Karena mereka sudah ketinggian ilmu. Jadi kalau saya bodoh kan, mereka pasti anggap Sidiki apa sih? Ngomong, ngerti juga nggak kitab. Nah begitu. Ya sudah, memang nggak akan bisa. Nah sekarang kita sasarannya adalah para pengikutnya. Sama seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ngikutin dia orang-orang bodoh agama kok. Bukan ahlul kitab.